Saya dibawa ke panti jompo tepat di hari ulang tahun saya yang ke-63 oleh anak saya sendiri. Saat itu saya masih pakai kebaya karena saya kira kami akan makan siang di luar seperti dulu. Pagi hari ulang tahun ke-63 saya bangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam tetangga, bau embun dari jendela, dan lantunan murotal dari masjid kampung membawa ketenangan aneh seperti pertanda. Saya, Mariana, tinggal sendiri di rumah tua peninggalan almarhum suami di kaki Gunung Ungaran. Sebagian dinding masih kayu, cat mengelupas, namun dapurnya bersih dan rapi. Bismillah, bisik saya, membuka lemari dapur. Saya masak sendiri, lontong, sayur, dan telur balado. Menu kesukaan Reza, anak satu-satunya. Piring saya tata berdua. Meja dilap, taplak batik digelar. Saya bahkan pakai kebaya merah hati, sama seperti yang saya kenakan di ulang tahun pernikahan kami 20 tahun lalu. Dalam hati saya berkata, mungkin Reza sibuk akhir-akhir ini, tapi pasti datang. Dia anak yang tidak akan lupa ulang tahun ibunya. Saya kirim pesan WhatsApp pendek. Reza, Bunda masak lo hari ini? Tak ada balasan, tapi saya tetap percaya. Jemari saya sedikit gemetar merapikan lipatan serbet. Sekali lagi saya cek nasi dalam magic jar. Masih hangat, sayur masih mengepul. Semua sempurna untuk penyambutan sederhana. Sekitar jam 1 siang, motor ojek berhenti di depan pagar. Saya berlari kecil keluar, jantung berdebar. Reza turun dari ojek sambil membawa bungkus kado dan buket bunga plastik. Senyumnya mengambang, bukan tulus tapi dibuat-buat. Bunda, selamat ulang tahun ya, katanya, mencium pipi saya buru-buru. Yuk siap-siap, aku udah booking tempat makan. Saya lega. Akhirnya, harapan pulih seketika. Kita ke rumah makan Butini? Saya tanya. Lebih enak tempat baru, Bunda. Lebih adem dan sejuk, sambil lihat pemandangan. Jawabnya. Saya ganti sandal, ambil tas kecil, dan semprot minyak wangi melati. Seperti mau ke pesta kecil. Tangan saya sentuh lontong sayur yang sudah dingin di meja. Sedikit rasa kecewa, tapi saya tepis. Ya sudahlah, nanti bisa dimakan besok. Pikir saya. Mobil Reza tidak ke arah kota. Kami melintasi jalur menuju Kabupaten Bandungan. Lalu masuk ke jalan kecil penuh pohon pinus dan plang-plang wisata pemandian air panas. Saya mulai curiga. Tapi Reza mulai mengalihkan. Bunda sehat-sehat aja ya akhir-akhir ini. Ada yang dilupain gak? Obat udah diminum semua. Nada suaranya lembut, tapi ada ketegangan. Ia mulai bertanya-tanya soal ingatan, kesehatan, dan uang pensiun saya. Saat kami sampai, saya lihat bangunan semi-modern dengan tulisan Panti Lansia Alun Senja, tenang, aman, dan peduli. Saya refleks tanya, Reza, ini tempat apa? Bunda, aku minta maaf, tapi ini demi kebaikan. Udara seketika terasa berat. Napas saya tertahan. Awan kelabu tiba-tiba menutupi sinar matahari, seolah alam pun ikut meredup. Reza memarkir mobil, turun lebih dulu, membuka pintu saya. Bunda, ayo, aku udah urus semuanya. Kamarnya nyaman, ada teman-teman sebaya. Saya diam membeku. Koper saya sudah di bagasi. Kau masuk ke kamar Bunda, ambil barang-barang Bunda. Daripada Bunda jatuh di rumah sendiri, gak ada yang tahu. Tubuh saya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang ditahan dan kekecewaan yang tak terbendung. Di resepsionis, ia serahkan berkas. Surat kuasa pengelolaan keuangan dan aset persetujuan perawatan dari wali keluarga. Saya tak ingat pernah tanda tangan apapun. Tapi tanda tangan saya tercetak, palsu, tapi sangat mirip. Selamat datang di Panti Lansia Alun Senja, Bu Mariana. Sambut resepsionis dengan senyum profesional.
Putra ibu sudah mengatur semuanya dengan baik. Para staf menyambut saya dengan senyum ramah, tapi saya merasa itu bukan sambutan. Itu pengambilan alih hidup saya. Saya dipandu ke kamar. Nomor 213, kasur single, selimut tipis, dan jendela kecil menghadap ke tembok pagar belakang. "Ini kamar ibu," kata perawat muda dengan nada riang yang terasa hampa. "Ada bel panggilan kalau butuh apa-apa. Makan malam jam 6 sore. Di kamar saya masih pakai kebaya. Bungkus kado belum dibuka. Bunga sudah mulai layu. Saya tidak menangis. Saya hanya kosong. Malam turun, suara kipas angin, langkah kaki suster malam, dan suara azan Isya dari kejauhan menjadi latar keheningan yang sunyi dan penuh luka. Saya baringkan diri, mata menatap langit-langit. Apa Reza benar-benar ingin saya menghilang? Atau dia hanya ingin saya tidak lagi ada dalam hidupnya? Bulan menyusup dari celah jendela kecil, menyinari foto almarhum suami yang saya genggam erat. Di usiaku yang ke-63, hari yang seharusnya menjadi perayaan kehidupan, justru menjadi hari di mana anak kandungku membuangku. Tapi keesokan paginya, saat saya minta ponsel saya ke petugas, saya diberitahu. Anaknya sudah minta nomor ibu dimatikan. Katanya bikin bingung. Saat itu saya sadar, saya tidak dirawat. Saya sedang dihapus. Semua orang di sini mengira saya pelupa, pikun, tidak tahu siapa saya. Tapi saya tahu. Dan saya ingat siapa yang membuat saya sampai di tempat ini. Hari-hari awal di panti, saya mulai menyadari pola. Pagi dimulai dengan bel keras pukul 5.30, diikuti suara langkah perawat yang terburu-buru membuka tirai kamar. Tidak ada sapaan "Selamat pagi Bu", hanya instruksi dingin. Waktunya mandi, makanan hambar, nasi lembek dan sup tanpa rasa, sayur yang dimasak terlalu lama hingga kehilangan warna, daging yang keras, teh manis yang terlalu manis, seolah gula bisa menggantikan rasa hormat. "Ayo Bu Mariana, dimakan ya, nanti obatnya tidak bisa diminum kalau perut kosong," kata perawat dengan nada bicara seperti pada anak kecil. Obrolan pengantar tidur dari perawat yang menganggap saya seperti anak kecil. Mereka cerita tentang cucu mereka, tentang gosip artis, tentang kenaikan harga cabai. Semua topik yang mereka anggap aman untuk lansia. Tidak ada pertanyaan. "Ibu dulu kerja apa?" Seolah hidup saya dimulai dari usia 63. "Bu Mariana dulu guru ya?" tanya seorang perawat muda suatu hari asal tebak. "Saya dulu dosen matematika di universitas swasta," jawab saya tegas, matanya membelalak, lalu tertawa kecil. "Wah, pantesan masih ingat-ingat terus tanggal lahir sama alamat rumah." Teman sekamar saya, Bu Darti, 74 tahun, sudah tinggal di situ 4 tahun. Ia bicara dengan foto anaknya yang katanya kerja di Kalimantan, sudah 2 lebaran tak pulang. "Anak saya sibuk, tapi kalau dia datang, dia bawa oleh-oleh banyak. Tahun lalu dia bawa 10 juta rupiah, Bu. Tapi saya simpan di tas, hilang," kata Bu Darti dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu uang itu tidak pernah ada. Seperti kunjungan yang tidak pernah terjadi. Di dinding kamar saya gantung foto kecil almarhum suami, Pak Yusuf, dan membaca Yasin tiap malam untuk menenangkan diri. "Pak, lihat anak kita sekarang," bisik saya pada foto. Apa salah kita membesarkan dia dengan cinta? Saya menulis catatan kecil di belakang, sobekan kardus susu. Tanggal saya masuk, Jumat 18 Mei 2023. Hal-hal aneh, koper sudah dikemas, tanda tangan dipalsukan, ponsel dimatikan. Saya mulai ingat kembali, seperti puzzle yang disatukan perlahan. Beberapa bulan lalu, Reza sempat minta akses rekening pensiun Bapak. "Bunda, aku mau bantu urus pembayaran asuransi kesehatan. Lebih gampang kalau Bunda kasih PIN ATM-nya saja.
katanya dengan nada santai sambil memainkan smartphone. Ia pernah bilang, "Bunda sekarang makin sering lupa." Ya, padahal saya baru salah menyebut nama artis di televisi. Saya sadar, mungkin ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah direncanakan. Pagi-pagi, saya selalu bangun lebih awal. Sebelum bel berbunyi. Sebelum perawat datang, menatap jendela, menghitung awan, dan berdoa agar masih diberi kekuatan. Suatu hari, perawat muda bernama Ruby masuk menggantikan suster jaga yang sakit. Ia berbeda. "Permisi Bu Mariana," katanya sopan sambil mengetuk pintu. Sesuatu yang jarang dilakukan perawat lain. Ia tanya, "Ibu kelihatan masih sangat sadar. Punya anak?" Saya jawab pelan, tapi tegas. "Satu. Dan dia yang taruh saya di sini." Ruby tidak menunjukkan rasa kasihan yang merendahkan seperti perawat lain. Ia hanya mengangguk. Saya juga punya nenek yang dimasukkan panti oleh pamannya. Beliau masih hidup sampai 93 tahun dan mengajar saya membuat tempe dari nol. Untuk pertama kalinya sejak masuk panti, saya tersenyum tulus. Malamnya Ruby kembali. Ia bawa kupon undian tua yang ditemukan di kamar Pak Sukardi, penghuni yang wafat minggu lalu. Gak ada keluarganya yang ambil, disimpan dalam mushaf Quran. Saya rasa ini jatuh ke tangan yang tepat. Saya tertawa getir. "Mbak, saya ditaruh di sini kayak koper rusak. Masih pantaskah mimpi soal undian?" Ruby hanya tersenyum. Kadang, keajaiban datang ke orang-orang yang paling disangka tak butuh. Malam itu, sambil menatap kupon usang di tangan, entah mengapa saya teringat perkataan almarhum suami. Jangan pernah meremehkan keberuntungan orang yang sabar. Panti ini mengizinkan lansia menggunakan komputer tua di ruang aktivitas bersama dengan alasan terapi kognitif. Padahal komputer itu lambat, berdebu, dan hanya boleh digunakan untuk membaca berita agar lansia tidak stres. Tengah malam saya duduk di komputer tua ruang aktivitas, layar berdebu, keyboard lengket, jam 12.30 dini hari. Semua orang tidur, perawat malam tertidur di sofa depan televisi. Saya buka laman undian dan masukkan angka yang tertulis di kupon tua itu. Butuh 2 kali refresh, tapi hasilnya muncul. Pemenang utama 62.739 juta rupiah. Saya refleks tutup layar, jantung berdetak. Apakah ini nyata? Apakah saya punya sesuatu lagi? Tangan saya gemetar menekan tombol print. Mesin printer tua berderak pelan, mengeluarkan selembar bukti. Saya lipat kecil, selipkan di dalam bra, di balik baju tidur panti. Saya kembali ke kamar, menutup pintu pelan-pelan. Bu Darti mendengkur halus. Jam 3 dini hari, saya masih terjaga, menatap langit-langit, pikiran berpacu. Hidup saya berubah dalam satu malam, dari perempuan tua yang dibuang menjadi orang dengan kekayaan yang tidak pernah saya bayangkan. Tapi apa gunanya jika saya masih terkurung di sini? Jika Reza masih memegang kendali atas hidup saya? Esoknya, saya tarik Ruby ke pojok dapur kecil panti. Saya butuh bantuan, hukum, tapi yang tidak kenal anak saya. Ruby mengangguk. Saya tahu siapa yang bisa bantu. Berapa lama kira-kira? Tanya saya pelan, takut didengar yang lain. Secepatnya, sebelum bukti itu tidak berlaku lagi. Atau sebelum yang lain tahu. Saya kembali ke rutinitas panti. Mandi pagi, sarapan hambar. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang mulai tumbuh dalam diri saya. Bukan api dendam, tapi api tekad. Saya ikuti kegiatan senam lansia, menyanyikan lagu-lagu lama, bahkan tersenyum pada perawat yang selalu meremehkan. Mereka mengira saya akhirnya beradaptasi. Mereka tidak tahu bahwa saya sedang mempersiapkan diri. Sore itu, sambil duduk di teras belakang panti, saya perhatikan bagaimana pagar belakang tidak terlalu tinggi.
Bagaimana satpam hanya ada di gerbang depan. Bagaimana kamera CCTV sudah rusak sejak 3 bulan lalu. Malam itu saya tidak tidur. Saya memandangi kertas kecil itu. Untuk pertama kalinya, saya berpikir, bukan cuma keluar dari sini, tapi keluar dan mengambil kembali hidup saya. Reza, anakku, bisik saya pada kegelapan kamar. Kau mengajarkan Bunda pelajaran yang tak terduga, dan Bunda akan mengajarkanmu balasannya. Saya tidak hanya ingin pergi dari tempat ini, saya ingin menghilang, tanpa jejak, tanpa nama, tapi membawa kembali kendali atas hidup saya. 3 hari setelah menemukan kupon undian itu, Ruby menepati janjinya. Saat kegiatan berkebun panti, seorang pria muda dengan kacamata bulat dan kemeja rapi datang sebagai relawan pengajar komputer untuk para lansia. Namanya Mas Arif. Setelah diskusi singkat dengan Ruby, saya tahu saya tidak bisa melarikan diri seperti orang biasa. Reza punya kuasa hukum atas saya. Dan jika saya kabur secara sembarangan, saya bisa dianggap tidak stabil. Kalau ibu ketahuan kabur, pihak panti bisa panggil polisi, dan Reza punya surat kuasa. Jelas Ruby sambil menyirami tanaman tomat. Kita harus cerdas. Ruby mengenalkan saya pada Mas Arif, seorang relawan hukum dari Yayasan Pelita Lansia, yang kadang datang ke panti untuk bantu urus warisan dan wasiat. Pertemuan pertama kami dilakukan diam-diam, di ruang laundry belakang panti, dengan suara mesin cuci sebagai penyamar. Jadi ibu punya bukti kemenangan undian? Tanya Arif sambil membetulkan kacamatanya. Ya, tapi saya bahkan tidak bisa mengambilnya. Reza punya kuasa atas semua yang saya miliki. Arif meminta saya menyebutkan semua yang saya ingat soal pemalsuan tanda tangan, rekening pensiun, dan kejanggalan lain yang terjadi sebelum saya dimasukkan ke panti. Reza mulai aneh sekitar 6 bulan lalu, kata saya, mengingat kembali. Dia tiba-tiba sering bertanya tentang surat rumah, buku tabungan, bahkan kartu ATM pensiun bapaknya. Dan tanggal berapa ibu masuk panti? 18 Mei, hari ulang tahun saya. Dia bilang mau mengajak makan siang di luar. Arif kaget saat saya tunjukkan printan bukti kemenangan undian dan langsung berkata, "Bu, ini bukan cuma pelarian. Ini sudah masuk ke ranah pidana. Tapi kita harus pintar." "Apa maksudnya?" tanya saya. "Kalau kita lapor polisi sekarang, Reza bisa lebih dulu mengklaim ibu tidak waras. Kita harus mengamankan uang itu, lalu membuat identitas baru untuk ibu, dan yang paling penting, mendapatkan surat keterangan bahwa ibu waras secara medis dan hukum." Rencana mulai terbentuk, seperti benang yang dianyam menjadi kain yang kuat. Kami menyusun langkah dalam 3 tahap. Pertama, mengamankan uang. Arif bantu saya buka rekening atas nama yayasan fiktif, Yayasan Peduli Lansia Mandiri. Ini bukan ilegal, jelas Arif. Ini untuk melindungi aset ibu sampai kita bisa mengklaim kembali identitas ibu secara hukum. Dana dimasukkan melalui rekening trust yang dikelola oleh penasihat keuangan dari yayasan yang sudah kerjasama dengan Arif. Kami sudah pernah menangani kasus serupa, kata Arif. Banyak lansia yang asetnya diambil alih keluarga dengan cara tidak etis. Saya tidak bisa akses langsung, tapi semua sesuai instruksi dan bisa diakses dengan kode autentikasi pribadi. Ibu hafal nomor KTP ibu? Tanya Arif. Tentu saja, jawab saya mantap. 321105605630004. Kedua, menghilangkan jejak. Ruby bantu kumpulkan dokumen pribadi saya yang masih disimpan staf panti. Mereka simpan KTP asli ibu di arsip, kata Ruby, sambil menyerahkan fotokopi KTP saya, yang ia ambil diam-diam. Tapi saya belum bisa ambil yang asli. Arif menghapus akun Facebook lama saya, dan membuat identitas digital baru bernama Ibu Rina Kartikasari.
Usia 60 tahun, janda pensiunan guru. Rina Kartikasari, tanya saya, mengejar nama baru itu. Nama yang cukup umum tapi tidak terlalu umum, jelas Arif. Dan usia 60 tahun membuat ibu lebih muda dari data KTP asli, jadi lebih sulit dilacak. Tapi saya tidak punya KTP dengan nama itu. Kami akan buatkan. Ada kenalan di Disduk Capil yang bisa bantu. Secara legal tentu saja, dengan alasan perlindungan saksi. Ketiga, mengurus surat waras. Arif menyarankan saya menjalani evaluasi psikiater netral dari RSUD Ungaran, bukan RS yang pernah direkomendasikan Reza. Bagaimana caranya? Tanya saya. Saya bahkan tidak bisa keluar panti. Ada program pemeriksaan kesehatan lansia yang dilakukan RSUD sebulan sekali ke panti-panti. Kebetulan minggu depan giliran panti ini, jelas Ruby. Saya menjalani tes selama 2 jam dan dinyatakan sehat mental, sadar hukum, dan memiliki memori sangat baik. Ibu Mariana memiliki fungsi kognitif di atas rata-rata untuk usianya. Tulis dokter dalam hasil tes. Tidak ditemukan tanda-tanda demensia atau gangguan ingatan patologis. Hari pelarian ditentukan hari Kamis jam 4 pagi saat staf panti hanya tinggal 2 orang. Malam sebelumnya saya tidak bisa tidur, Bu Darti mendengkur halus di ranjang sebelah. Saya menulis surat kecil untuk Bu Darti. Terima kasih sudah jadi teman sekamar yang baik. Jangan berhenti berharap. Ruby menyusupkan saya seragam perawat cadangan dan kartu akses lama milik perawat yang sudah resign. Pakai ini Bu, bisiknya. Dan kalau ada yang tanya, bilang saja ibu petugas baru yang menggantikan shift Mbak Intan. Saya membawa tas kecil berisi baju, uang tunai 3 juta rupiah, KTP atas nama baru, dokumen hasil psikiater, dan tiket undian asli. Kotak kecil berisi kalung almarhum Pak Yusuf dan foto saya bersama Reza saat masih kecil. Malam itu saya tidur mungkin hanya 1 jam. Sebelum subuh, alarm jam tangan saya bergetar pelan. Saya bangun, bersiap, dan berdoa singkat. Ya Allah, lindungi langkahku, bisik saya sambil mengenakan kerudung perawat yang diberikan Ruby. Saya berjalan keluar melewati lorong panti dengan jantung berdebar. Tidak ada suara selain kipas angin tua dan suara serangga subuh. Perawat jaga tertidur di meja resepsionis dengan televisi masih menyala menampilkan acara ceramah subuh. Di gerbang belakang, Arif menunggu di atas motor bebek. Kami naik motor ke terminal bus Semarang. Dan dari sana saya naik bus ekonomi ke Temanggung dengan nama baru dan masa lalu yang saya kubur dalam-dalam. Ingat Bu, kata Arif sebelum kami berpisah di terminal. Telepon saya hanya dari nomor baru yang sudah saya berikan. Jangan pakai nama asli di tempat umum dan jangan percaya siapapun yang mengaku dikirim Reza untuk membantu. Saya tiba di rumah kecil milik teman lama Pak Yusuf, yang sejak lama sudah tidak ditinggali, terletak di lereng Gunung Sindoro, kampung yang tidak muncul di Google Maps. Rumahnya sederhana, dinding setengah kayu, atap seng berkarat, sumur manual, tanpa tetangga dekat. Tapi bagi saya, ini istana kebebasan pertama. Selamat datang di rumah baru Murina, bisik saya pada diri sendiri, menggunakan nama baru yang masih terasa asing di lidah. Di sini, saya mulai hidup baru, masak dengan tungku jalan pagi tanpa dikenali, salat di musyola kecil kampung, menyimpan semua dokumen di bawah lantai papan kamar tidur, disegel dalam kotak besi milik Pak Yusuf dulu. Ada ketenangan aneh dalam kesederhanaan ini. Seperti kembali ke masa kecil di kampung. Hanya saja, kali ini saya punya rahasia besar. Minggu kedua setelah pelarian, Arif menghubungi lewat nomor baru. Bu, proses pencairan dana sudah selesai. Uangnya sudah masuk ke rekening trust. Tapi ada hal yang harus ibu tahu. Apa itu?
Tanya saya. Was-was. Reza sudah melaporkan kehilangan ibu ke polisi. Dia bilang ibu kabur dalam kondisi tidak stabil dan perlu pengawasan medis segera. Saat saya iseng membuka HP burner untuk memantau berita, saya menemukan bahwa Reza sedang live di TikTok dan YouTube, menggalang dana untuk mencari ibunya yang hilang. Ia menangis berkata, "Ibu saya mungkin disekap oleh oknum yang memanfaatkan dia. Tolong bantu kami menemukan beliau." Lebih buruk lagi, ia menggunakan foto-foto lama kami, termasuk foto ulang tahun ke-60 saya. Senyum saya waktu itu sangat nyata, tapi sekarang terasa seperti kebohongan. Tiba-tiba muncul nama rekening baru, donasi untuk Mariana, dikaitkan ke rekening pribadi Reza. Saat itu saya sadar, dia tidak hanya ingin membuang saya, dia ingin menjadikan saya alat mencari simpati, uang, dan reputasi. Tapi saya belum selesai. Saya dulu pikir Reza cuma salah jalan. Tapi apa yang saya temukan menunjukkan bahwa dia tidak pernah benar-benar punya hati. Setelah melihat Reza mengeksploitasi hilangnya saya untuk mendapatkan donasi, amarah dan kekecewaan memenuhi dada saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Langit-langit kamar tua ini seolah menjadi layar tempat saya melihat kembali semua kenangan dengan Reza. Saya ingat saat mengajarinya berhitung, saat menemaninya membuat PR, saat memasak makanan favoritnya di hari ujian. Bagaimana bisa anak yang saya besarkan dengan sepenuh hati berubah menjadi orang yang tega membuang ibunya sendiri? Pagi-pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah bangun. Ada keputusan yang harus saya ambil, terus bersembunyi atau menghadapinya. "Bu," kata Arif melalui telepon, "kita bisa mengumpulkan lebih banyak bukti dulu sebelum melangkah. Kalau Bu Mariana muncul sekarang, Reza bisa langsung mengklaim ibu lari dalam keadaan tidak waras. Tapi dia mengumpulkan uang atas nama saya. Itu penipuan, bukan?" Tanya saya geram. "Betul, dan itulah yang harus kita buktikan. Kita perlu bukti konkret bahwa Reza telah merencanakan semua ini." Saya mulai buka semua dokumen lama yang pernah saya kumpulkan. Berkat Ruby yang berhasil mengambilnya dari panti secara diam-diam. Slip transfer lama dari rekening saya ke rekening baru yang tidak saya kenal. Surat utang koperasi atas nama saya yang tidak pernah saya tanda tangani. Akta CV usaha catering lama yang dulu didirikan bersama Pak Yusuf di rumah. Saya temukan bahwa Reza diam-diam memperpanjang legalitas CV tersebut dan menjadikannya dasar untuk pinjaman sebesar 185 juta rupiah. Padahal perusahaan sudah tidak aktif sejak Pak Yusuf wafat. Yang lebih mencengangkan, dokumen pengajuan pinjaman berisi tanda tangan Pak Yusuf. Padahal tanggalnya 2 tahun setelah beliau meninggal. Ya Allah, bisik saya. Tangan gemetar memegang dokumen itu. Anak kandungku memalsukan tanda tangan bapaknya sendiri yang sudah tiada. Rasa mual menyelimuti saya. Saya harus keluar, menghirup udara segar. Di teras rumah tua ini, saya duduk menatap kabut pagi yang menyelimuti lereng gunung. Begitu damai, berbanding terbalik dengan badai di hati saya. "Ibu Rina, selamat pagi," sapa Pak Karyo. Tetangga tua yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter. "Mau ikut ke pasar pagi? Saya mau jual hasil kebun." "Terima kasih Pak, mungkin lain kali," jawab saya. Masih belum terbiasa dengan nama baru. Dengan bantuan Arif, saya mulai melacak lebih jauh semua transaksi mencurigakan yang dilakukan Reza. Arif memperkenalkan saya pada Mbak Lia, seorang mantan pegawai bank yang kini bekerja di bagian investigasi penipuan keuangan. Ini pola klasik financial abuse terhadap lansia. Jelas Mbak Lia saat memeriksa dokumen-dokumen saya.
Pelakunya biasanya orang terdekat yang tahu persis data pribadi korban. Kami menemukan fakta mengejutkan. Reza menggunakan nik saya dan nik Pak Yusuf untuk membuat NPWP palsu. Ia memanfaatkan itu untuk mengajukan pengembalian pajak fiktif atas nama kami selama 4 tahun terakhir. Saya juga temukan bahwa Reza pernah menggunakan KTP saya untuk membuka rekening di bank swasta. Yang saya tidak pernah tahu, rekening itu aktif selama 3 tahun dan digunakan untuk transaksi besar. Dalam email lama yang tidak pernah saya hapus, saya temukan pesan Reza ke petugas bank. Ibu saya kadang agak bingung, tapi jangan khawatir, saya yang urus semua. Ini bukti kuat, kata Mbak Lia. Dia secara sadar membangun narasi bahwa ibu tidak kompeten, jauh sebelum memasukkan ibu ke panti. Setiap temuan baru seperti belati yang menusuk hati saya. Ini bukan lagi tentang uang atau harta. Ini tentang pengkhianatan terdalam dari darah daging saya sendiri. Arif menyarankan saya menyusun bukti dalam 3 versi. Digital, disimpan di flash disk, dan diunggah ke folder cloud terenkripsi yang hanya bisa diakses dengan password khusus. Cetak, disimpan dalam map khusus, berlapis plastik, diberi label tanggal dan disimpan di brankas kecil. Surat suara, saya rekam suara saya membaca kronologi untuk memastikan kalau saya dibungkam, masih ada suara saya yang bicara. Saya ingin Reza dihukum. Kata saya pada Arif suatu malam, suara saya bergetar menahan tangis. Tapi dia tetap anak saya. Bu Mariana, jawab Arif lembut, kadang keadilan adalah bentuk cinta yang paling sulit. Reza perlu belajar bahwa tindakannya punya konsekuensi. Arif bantu saya membuat pernyataan hukum bahwa semua langkah saya legal dan tidak di bawah tekanan siapapun. Dokumen ini disahkan oleh notaris terpercaya, teman lama Arif. Ini untuk melindungi ibu jika nanti Reza mengklaim ibu di bawah tekanan atau paksaan, jelas Arif. Setelah semua bukti terkumpul, kami mulai bergerak. Saya kirim berkas cetak lengkap dalam amplop coklat ke Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pajak Yayasan Nasional Perlindungan Lansia tanpa nama pengirim. Hanya ditulis, jika saya ditemukan dalam kondisi tidak sadar atau hilang nyawa, lihat isi amplop ini. Kenapa harus dikirim sekarang? Tanya Ruby saat berkunjung ke tempat persembunyian saya. Karena Reza bukan orang bodoh, jawab saya. Kalau dia merasa terancam, dia bisa melakukan apa saja untuk menghentikan saya. Ruby memegang tangan saya. Ada kekhawatiran di matanya. Bu Mariana harus ekstra hati-hati. Jangan buka pintu untuk siapapun selain kami. 2 hari kemudian, berita mengejutkan tiba dari Arif. Bu, Reza sudah melaporkan pencairan undian ibu ke polisi. Dia mengklaim bahwa itu miliknya dan bahwa ibu mencurinya sebelum kabur dari panti. Bagaimana bisa? Tiket itu milik Pak Sukardi, seru saya. Dia mengklaim bahwa Pak Sukardi adalah teman lamanya dan bahwa tiket itu diberikan padanya, bukan ke ibu. Beberapa hari kemudian, saya terima panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Semarang melalui Arif. Reza menggugat saya agar dinyatakan tidak waras dan mengalihkan semua kendali aset ke dirinya. Ia menyertakan surat dari psikiater palsu yang menyatakan saya mengalami demensia dan paranoia, 2 saksi yang menyatakan saya suka bicara sendiri dan lupa nama orang-orang terdekat. Potongan rekaman suara saya saat menangis di malam pertama masuk panti dijadikan bukti saya tidak stabil. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Bisik saya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ini bukan soal jahat, Bu, kata Arif. Ini soal keserakahan. Reza tahu kalau ibu mendapatkan uang sebanyak itu dan dia ingin menguasainya. Arif bilang, Bu,
Ini serius, kalau kita kalah, semua kembali ke tangan dia, termasuk kebebasan ibu. Malam itu saya duduk lama di teras, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit pegunungan. Dalam kesunyian, saya berjanji pada diri sendiri dan pada almarhum suami. Anak kita sudah memilih jalannya sendiri, Pak, dan kita harus menghadapinya dengan kebenaran. Malam itu saya buka kembali kotak besi saya, tarik semua dokumen, dan berkata pelan, "Baik Reza, kita lihat siapa yang benar-benar gila." Reza tidak tahu bahwa saat dia membawa saya ke pengadilan, saya sudah siapkan tali untuk membuka semua topeng yang dia pakai. Pagi itu, 2 minggu setelah gugatan Reza diterima pengadilan, rumah sederhana tempat saya bersembunyi kedatangan tamu. Arif datang bersama seorang pria paruh baya dengan rambut beruban dan kacamata tebal. "Bu Mariana, kenalkan ini Pak Hamzah, pengacara senior dari LBH Lansia. Beliau akan memimpin tim hukum kita," kata Arif. Pak Hamzah menjabat tangan saya dengan hangat. "Bu Mariana, saya sudah baca semua berkasnya. Ini kasus yang sangat menyedihkan, tapi juga sangat penting untuk menjadi presiden bagi kasus-kasus serupa." Mas Arif menyiapkan tim hukum kecil untuk mendampingi saya. Satu pengacara senior dari LBH Lansia, Pak Hamzah, satu mantan jaksa wanita yang kini aktif di Yayasan Perempuan, Bu Retno I, konsultan psikiatri sebagai saksi ahli, Dr. Lavina. Strategi kita adalah mematahkan narasi bahwa ibu tidak waras, jelas Pak Hamzah. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa ibu sangat rasional, sangat sadar, dan mampu membuat keputusan sendiri. Kita juga akan menyerang kredibilitas saksi-saksi Reza. Tambah Bu Retno, wanita tegas dengan blazer merah marun. Saya sudah selidiki 2 saksi yang dia ajukan. Salah satunya ternyata punya hutang pada Reza. Saya berlatih bicara di depan cermin setiap pagi. Melatih suara tegas namun tenang, tanpa getaran emosional. Menyusun ulang kalimat agar tidak terbaca emosional. Saya kecewa dengan tindakan anak saya. Bukan saya sakit hati karena pengkhianatan anakku. Merekam dan mendengarkan ulang intonasi saya sendiri, memastikan tidak ada kesan rapuh atau lemah. Saya juga siapkan pakaian khusus, kebaya abu-abu milik almarhum ibu saya, sebagai simbol bahwa saya datang sebagai perempuan yang bertahan. Apapun yang terjadi besok, ibu sudah menang, kata Ruby malam sebelum sidang saat membantu saya mencoba kebaya. Ibu sudah membuktikan bahwa ibu tidak bisa dipermainkan. Malam itu saya salat tahajud panjang, meminta kekuatan dan ketenangan. Bukan untuk menang, tapi untuk menghadapi anak kandung saya sendiri di pengadilan. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan terjadi. Di hari persidangan, Pengadilan Negeri Semarang tampak ramai. Ada beberapa wartawan lokal yang entah bagaimana mengetahui tentang kasus ini. "Jangan khawatir soal media," bisik Bu Retno. "Kalau Reza ingin membawa ini ke publik, dia harus siap dengan konsekuensinya juga." Reza datang dengan setelan jas biru tua dan istri barunya yang terlihat sopan dan penuh empati. Mereka berjalan dengan percaya diri, seperti sudah yakin akan menang. Mata kami bertemu sejenak. Saya melihat kilatan terkejut di matanya. Mungkin dia tidak menyangka saya akan berani hadir. Tapi secepat kilatan itu muncul, secepat itu pula dia mengalihkan pandangan, berbisik pada pengacaranya. Ia membawa saksi. Tetangga lama saya yang sudah lama pindah, Pak Gunawan. Sekarang mengaku saya suka bicara sendiri dan lupa nama orang teman kuliah lamanya, Hendra, yang pura-pura bilang saya pernah datang ke rumahnya dalam kondisi linglung. Seorang psikiater dari klinik swasta, Dr. Wibowo, yang mengklaim pernah memeriksa saya, padahal saya tidak pernah bertemu dengannya.
Ia serahkan surat psikiater palsu dari klinik swasta yang tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia. Jaksa awalnya tampak tertarik dengan versi Reza. Suasana ruang sidang sempat berpihak ke dia. Reza hanya ingin melindungi ibunya yang sakit, kata pengacaranya dengan nada prihatin. Beliau kabur dari panti perawatan dalam kondisi tidak stabil dan kami khawatir akan keselamatannya. Saat giliran saya berbicara tiba, jantung saya berdegup kencang, tapi saya ingat semua latihan saya. Saya berdiri dengan suara tenang, "Yang mulia, saya hanya akan bicara lewat bukti, karena kata-kata sudah pernah disalahgunakan oleh anak saya." Saya serahkan laporan resmi Dr. Lavina, psikiater RSUD Ungaran, yang menyatakan saya sehat mental rekaman suara Reza saat memaksa saya menandatangani surat kuasa yang diam-diam direkam Ruby printout rekening yang dibuka atas nama saya tanpa sepengetahuan saya. Log email dari Reza ke bank yang menyatakan saya pelupa. Bukti transaksi dana donasi publik yang masuk ke rekening pribadinya sebesar 37 juta rupiah dalam 1 minggu. Saya bacakan satu bagian. Saya ini perempuan tua, ya. Tapi bukan berarti saya bisa dibodohi selamanya. Saya masih ingat dengan jelas hari-hari di mana Reza kecil saya ajari membaca, di mana saya begadang menemaninya sakit, di mana saya menjual gelang emas warisan untuk biaya kuliahnya. Ruangan hening. Reza mulai gelisah. Wajahnya pucat. Istrinya memalingkan muka. "Mungkin bagi Reza, saya sudah tidak berguna," lanjut saya. Suara sedikit bergetar tapi tetap kuat. Mungkin karena itu dia merasa berhak membuang saya seperti barang rusak. Tapi hukum tidak melihat usia, hukum melihat kebenaran. Ruby diminta hadir sebagai saksi. Ia bersaksi di bawah sumpah. Saya bekerja di panti lansia Alun Senja saat Bu Mariana dibawa masuk. Beliau dalam kondisi sadar penuh, bahkan bertanya beberapa kali mengapa dibawa ke sana. Saya yang mencatat data awalnya. "Apa ada instruksi khusus dari Tuan Reza mengenai ibunya?" tanya Pak Hamzah. "Ya, dia memberikan instruksi untuk menahan HP dan akses komunikasi Bu Mariana. Katanya untuk menghindari kebingungan. Dia juga melarang Bu Mariana menerima kunjungan dari luar dengan alasan mengganggu adaptasi." Dan apakah semua penghuni panti diperlakukan demikian? Tidak, hanya Bu Mariana. Mas Arief menyerahkan video live TikTok Reza saat pura-pura menangis mencari ibunya, dibandingkan dengan tanggal dia mendaftarkan surat gugatan ke pengadilan. Hanya beda 4 hari. "Yang mulia," kata Pak Hamzah, "bagaimana mungkin seseorang yang sangat khawatir tentang ibunya yang hilang justru menghabiskan waktunya mengurus gugatan hukum alih-alih mencari sang ibu? Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengumpulkan puluhan juta rupiah dalam nama pencarian, padahal dia tahu persis bahwa pencarian ini hanyalah sandiwara?" Jaksa mulai meragukan motif Reza. Hakim mulai mengubah sikap. Saat Dr. Wibowo, psikiater yang dibawa Reza, dipersilakan bicara. Bu Retno langsung menyerang. "Dokter, kapan tepatnya Anda memeriksa Bu Mariana?" "Sekitar 3 bulan yang lalu," jawabnya ragu. "Menarik, karena pada tanggal yang Anda tulis di surat keterangan, Bu Mariana sedang dalam perjalanan umroh bersama kelompok pengajian dari kampungnya. Kami punya foto dan video lengkap sebagai bukti." Dr. Wibowo tergagap. Reza berbisik panik pada pengacaranya. Terakhir, saya keluarkan foto saya dan Reza kecil dan berkata, "Saya pernah bacakan dongeng untuk kamu, Reza. Tapi hari ini, kamu yang menulis kisah bohong paling kejam dalam hidup saya." Untuk pertama kalinya, saya melihat ekspresi malu di wajah Reza. Bukan penyesalan,
hanya malu karena tertangkap. Setelah 3 jam sidang yang menegangkan, hakim memutuskan menolak gugatan Reza untuk menyatakan saya tidak waras mengembalikan semua hak hukum kepada saya, memerintahkan penyelidikan dugaan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan aset, mewajibkan Reza mengembalikan semua dana donasi yang dikumpulkan atas nama saya. Di luar ruang sidang, wartawan mulai menulis tentang anak durhaka laporan ibu kandung gila demi warisan. Kamera mengarah pada kami. Saya hanya berkata singkat. Saya hanya ingin keadilan dan kehormatan saya kembali. Tidak lebih. Reza diam, matanya kosong. Ia tidak minta maaf. Ia hanya berkata, "Kamu pikir ini akhir? Bunda tidak tahu siapa yang ada di belakangku." Lalu dia pergi, meninggalkan istri muda yang tampak bingung dan malu. "Kita menang, Bu," kata Arif sambil membantu saya masuk ke mobil, menghindari wartawan yang masih mengejar. "Tidak ada yang menang dalam pertempuran antara ibu dan anak," jawab saya pelan. Malam itu kembali ke rumah persembunyian, saya merasa hampa. Kemenangan di pengadilan terasa pahit. Saya telah kehilangan Reza. Mungkin sebenarnya sudah lama kehilangan dia, hanya saja saya baru menyadarinya. Sekitar jam 9 malam, Ruby menelepon. "Bu, maaf mengganggu, tapi Reza terlihat di sekitar tempat ibu. Dia bertanya-tanya ke warga sekitar tentang nenek baru yang tinggal di rumah tua." Kekhawatiran kembali muncul. Saya mengintip keluar jendela ke kegelapan malam pegunungan. "Hati-hati, Bu. Mungkin sebaiknya ibu tidak tidur sendiri malam ini," saran Ruby. Saya mengunci pintu, menutup jendela. Malam yang seharusnya menjadi malam kemenangan berubah menjadi malam kewaspadaan. Tepat tengah malam, saya menerima kiriman amplop tanpa nama. Seseorang menyelipkannya di bawah pintu. Di dalamnya ada foto saya dan Reza saat kecil dengan coretan spidol. Kalau Bunda tahu semuanya, seharusnya Bunda tidak muncul lagi. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan pernah lupa. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghapus saya lagi. Malam itu, setelah menemukan pesan ancaman dari Reza, saya tidak tidur sama sekali. Arif dan Ruby bersikeras untuk tinggal, berjaga bergantian di ruang tamu. Pagi hari, Pak Karyo, tetangga saya, melaporkan ada mobil asing yang mondar-mandir di jalan desa semalam. "Ibu harus pindah," kata Arif tegas. "Tempat ini sudah tidak aman lagi." "Saya lelah bersembunyi," jawab saya sambil menata sarapan sederhana. "Saya tidak mau lari lagi." "Ini bukan soal lari, Bu," Ruby menambahkan. "Ini soal strategi. Kita baru saja menang di pengadilan, tapi Reza jelas masih punya motif untuk menyingkirkan ibu." Saya menatap foto Reza kecil yang masih saya simpan. Anak laki-laki dengan senyum polos itu kini telah berubah menjadi pria yang tegar, mengancam ibu kandungnya sendiri. "Baiklah," kata saya akhirnya. "Tapi kali ini saya tidak mau hanya bersembunyi. Saya ingin melakukan sesuatu." 3 bulan setelah persidangan, saya tidak lagi menjadi Rina Kartikasari yang bersembunyi. Saya kembali menjadi Mariana, tapi bukan Mariana yang bisa dibuang dan dilupakan. Saya telah menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Saya dan Mas Arif mendirikan Yayasan Proyek Mariana, organisasi nirlaba yang menyediakan pendamping hukum untuk lansia yang mengalami pengabaian atau penyalahgunaan dari keluarga, memberi edukasi ke anak-anak tentang hukum waris dan tanggung jawab moral terhadap orang tua, menyediakan hotline 24 jam untuk lansia yang merasa dimanipulasi keluarga. Nama yayasan ini terasa sedikit narsis, kata saya saat peresmian kantor kecil kami di Semarang. "Justru tepat, Bu," jawab Arif. "Kisah ibu harus dikenal.
Harus jadi pengingat bahwa lansia bukan barang yang bisa dibuang begitu saja. Saya keliling kampung dan panti-panti lansia, mengadakan seminar bertajuk, "Kita tidak gila, kita cuma terlalu percaya." Tanda pertama bahwa Anda sedang dimanipulasi adalah ketika seseorang mengatakan Anda terlalu tua untuk mengerti. Saya menjelaskan pada sekelompok lansia di sebuah panti di Yogyakarta. Anak-anak kita memang lahir di era digital, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa belajar atau tidak berhak tahu tentang keuangan kita sendiri. Saya gunakan sebagian uang undian untuk membangun shelter darurat lansia yang terpaksa meninggalkan rumah karena perlakuan buruk keluarga, memberi beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin, dengan syarat mereka juga terlibat dalam program perawatan lansia di komunitas mereka, mendanai program literasi hukum keluarga, terutama untuk perempuan lanjut usia yang sering menjadi korban. Ibu jadi inspirasi banyak orang, kata Ruby suatu hari. "Saya cuma perempuan tua yang sempat jadi korban, Ruby," jawab saya. "Saya beruntung punya bantuan seperti kamu dan Arif." Justru itu yang membuat ibu istimewa. Ibu tidak menyimpan kemarahan itu sendirian. Ibu mengubahnya jadi sesuatu yang membantu banyak orang. Sementara yayasan kami berkembang, hidup Reza berubah drastis. Setelah keputusan pengadilan, Dirjen Pajak membuka penyelidikan atas rekening NPWP palsu yang dia buat. Bank swasta tempat Reza membuka rekening fiktif terkena denda administratif dan wajib menyerahkan data transaksi penuh yang semakin memperjelas skema penipuan yang dia lakukan. Istri Reza menggugat cerai, membawa anaknya kembali ke rumah orang tua, dan menyatakan tidak tahu-menahu soal manipulasi Reza. Dia selalu bilang ibunya sakit jiwa dan berbahaya, kata mantan istri Reza dalam sebuah wawancara di media lokal. Saya mempercayainya dan itu kesalahan terbesar saya. Reputasi Reza hancur, perusahaan kecilnya bangkrut, dan ia menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Beberapa pengurus yayasan sosial yang sebelumnya mendukung Reza juga diperiksa. Ternyata ada jaringan pengalihan dana lansia yang lebih besar, melibatkan beberapa panti jompo swasta di Jawa Tengah. Kasus Bu Mariana membuka kotak Pandora, kata seorang penyidik dari Bareskrim dalam konferensi pers. Kami menemukan minimal 27 kasus serupa dalam 2 tahun terakhir. 6 bulan setelah persidangan, saya terbangun oleh ketukan di pintu apartemen kecil saya di Semarang. Saya mengintip lewat lubang pintu. Reza berdiri di sana. Bukan Reza dengan jas mahal dan sikap angkuh seperti di pengadilan. Tapi Reza yang tampak lelah dengan kemeja kusut dan rambut berantakan. "Bunda," katanya pelan. "Boleh kita bicara?" Saya membuka pintu, tapi hanya setengah, masih waspada. "Apalagi yang kau inginkan, Reza?" Saya mau minta maaf, katanya suara tercekat. "Saya sudah kehilangan segalanya, istri, anak, pekerjaan. Saya tidak minta Bunda memaafkan saya. Tapi saya ingin Bunda tahu bahwa saya menyesal." Saya menatapnya lama, mencari tanda-tanda kebohongan di matanya. Tapi yang saya lihat hanya kehampaan dan kekalahan. "Banyak orang yang ingin saya laporkan kamu ke polisi, Reza, untuk semua ancaman dan pemalsuan." Saya tahu, jawabnya menunduk, dan saya layak menerimanya. Tapi aku tidak melakukannya, lanjut saya. Bukan karena saya memaafkanmu, tapi karena saya masih ingat anak kecil yang dulu saya besarkan. Anak yang entah bagaimana telah hilang di dalam dirimu. Reza menangis. Untuk pertama kalinya sejak persidangan, saya melihat sedikit kemanusiaan kembali dalam dirinya. "Bunda, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma ingin bilang, terima kasih sudah tidak melaporkan saya ke polisi. Meskipun saya pantas menerimanya,
Saya mempersilahkan dia duduk, tapi tetap menjaga jarak. Kami bicara lama tentang banyak hal, tentang bagaimana semuanya dimulai, tekanan finansial, ambisi yang salah arah, dan keserakahan yang perlahan menggerogoti nuraninya. Kenapa harus ke panti jompo, Reza? Kenapa harus menghapus saya dari hidupmu? Tanya saya akhirnya. Karena saya takut Bunda akan tahu semua yang sudah saya lakukan dengan uang pensiun Bapak. Jawabnya jujur, saya sudah terlalu jauh dan tidak tahu bagaimana mundur. Hari itu saya tidak menawarkan pelukan atau kata maaf. Hanya secangkir teh dan kesempatan untuk berbicara jujur. Sesuatu yang seharusnya kami lakukan sejak lama. Beberapa minggu kemudian saya kembali mengunjungi panti lansia Alun Senja. Kali ini bukan sebagai penghuni, tapi sebagai pembicara. Saya peluk Ruby dan berkata, "Tanpa kamu, saya mungkin sudah benar-benar hilang." Beberapa penghuni panti mengenali saya, termasuk Bu Darti yang kini tampak lebih sehat dan bersemangat. "Mariana, kamu jadi terkenal sekarang," katanya sambil tertawa kecil. "Ceritamu ada di televisi." Saya salat hajat di musyola kecil kampung, memohon agar tidak tumbuh dendam, tapi kekuatan untuk terus membantu orang lain. Saya tulis surat kepada Reza, tapi tidak saya kirim. Isinya, kalau suatu saat kamu benar-benar menyesal, kamu tahu di mana harus mulai. Bukan dengan kata maaf, tapi dengan tindakan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. 2 tahun berlalu, yayasan kami kini memiliki 3 cabang di Jawa Tengah. Saya masih aktif memberikan ceramah, meski usia kini mendekati 70. Suatu hari, dalam sebuah seminar di Semarang, saya melihat Reza di antara peserta. Dia tidak menyapa, hanya duduk tenang di belakang, mendengarkan. Di sampingnya, seorang perempuan muda yang saya kenali sebagai perawat dari panti lansia lain. Setelah acara, dia menghampiri saya. "Bunda, saya sekarang bekerja sebagai relawan di salah satu panti lansia di Salatiga," katanya pelan. Saya mencoba memperbaiki apa yang bisa saya perbaiki. Saya hanya mengangguk. Tidak perlu banyak kata. Saya menutup cerita ini bukan dengan sorak, tapi dengan langkah kecil. Setiap hari saya buka surat dari para lansia yang terbantu. Setiap bulan kami menerima laporan dari hotline. Rata-rata 7 kasus baru. Saya sadar, kisah saya bukan satu-satunya, tapi mungkin yang pertama disuarakan. Di rak buku kecil rumah saya, ada satu kotak kayu. Di dalamnya tiket undian yang menang, dan foto saya bersama Reza kecil. Saya tidak membuangnya. Saya tidak ingin melupakan, karena dari situlah saya tahu siapa saya sekarang. Seorang perempuan yang pernah dihapus, tapi memilih untuk menulis kembali kisahnya dengan tinta emas ketegaran. Jika ada yang bertanya apakah saya sudah memaafkan Reza, saya akan jawab, memaafkan adalah proses, bukan kejadian. Seperti menyembuhkan luka bakar, pelan, menyakitkan, dan meninggalkan bekas. Tapi ya, luka itu perlahan mengering, meski bekasnya akan selalu ada. Saya memilih untuk menua dengan damai, bukan dengan dendam. Karena di ujung usia ini, saya mengerti. Hidup terlalu singkat untuk memelihara kebencian, tapi terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketidakadilan.